Oke, video kali ini adalah tentang belajar menggunakan Microsoft Word atau biasa disebut MS Word. Buat yang baru dibelikan komputer, baru beli komputer, belum pernah pakai komputer untuk mengetik, video kali ini adalah tentang menggunakan Microsoft Word. Oke, dimulai dari awal banget. Caranya tekan start, ketik W, pilih Word 2013 seperti ini. Boleh Word versi apapun, caranya kurang lebih akan sama seperti itu. Kemudian kita pilih, sebenarnya banyak pilihan mau dokumen seperti apa, biasanya sudah disediakan template-nya, tapi untuk kali ini kita fokus dari membuat dokumen kosong, blank dokumen. Oke. Ini menu untuk di MS Word ini ada beberapa pilihan menu. Ini menu untuk simpan, ini menu untuk undo, membatalkan apa yang kita kerjakan. Menu file ini berurusan dengan file. Kalau kita klik itu untuk membuka, untuk menyimpan, mencetak, atau menutup. Oke. Di home atau di bagian editing seperti ini, bagian home itu ada operasi cut, copy, paste. Cut, copy, paste ini biasanya paling sering digunakan karena sering tugas-tugas itu banyak mengambil artikelnya dari internet, jadi nanti punya cut, copy, paste. Insert ini menu untuk dari sini dulu, cut, copy, paste itu untuk copy, potong, copy, dan nempel. Di sini ada font formatting. Font formatting ini untuk membuat tebal, miring, garis bawah, memperbesar dan memperkecil ukuran, memberi warna, memberi efek, memberi highlight. Lebih jauh lagi tentang font bisa kita lihat pilihannya di sini lebih banyak, tapi kita fokus di sini dulu. Di bagian sebelah kanannya lagi adalah soal paragraf. Paragraf ini pengaturan alinea atau paragraf, apakah rata kiri, tengah, kanan, atau rata kiri kanan. Jarak spasi antar baris. Di sini ada pilihan 1, 1,5, 2, dan lain sebagainya. Di sini ada pemberian list untuk bullet and list itu bila ada pilihan-pilihan yang agak menjorok ke dalam tulisannya. Penomoran. Di sebelah kanan ini ada style untuk paragraf, apakah untuk judul hurufnya besar atau apa, pilihannya ada di sini. Sambil kita mencobanya nanti, kita mulai mengetik di sini. Biasanya tugas dari sekolah atau apa itu adalah disuruh mengetik artikel. Sambil menonton video ini bisa sambil kalian pause, Anda pause, sambil Anda coba ketik juga di layar komputer. Di sini saya akan mencoba mengetik beberapa kata. Seperti itu misalnya. Kemudian di alinea pertama, karena biasanya alinea itu diawali dengan baris awal itu menjorok ke dalam, saya tekan tombol tab di sini sehingga dia menjorok ke dalam. Kita mulai ketikkan artikelnya, misalkan jika terjadi salah pengetikan, Anda bisa menghapusnya dengan menekan tombol backspace, dia akan menghapus ke belakang. Atau jika yang salah di tengah, kursor bisa ditempatkan di sini, misalkan A itu mau dihapus, tekan tombol delete, itu yang dihapus adalah setelah kursor. Kalau backspace itu adalah huruf di sebelah kirinya, sebelum kursor. Nah, itu bedanya backspace sama tombol delete.
Nah, demikian contoh paragrafnya. Baris pertama menjorok ke dalam, baris kedua ada di sebelah kiri seperti yang di atas. Untuk menambah baris atau pindah paragraf, pindah baris, kita tekan enter, maka dia akan ke bawah. Untuk kembali ke atas, tentunya panah ke atas, panah ke kanan, panah ke kiri, semacam itu. Kemudian untuk judulnya, kursor kita taruh di sini. Judul biasanya dicetak tebal dan ada di tengah. Kita bisa pilih dengan menggeser mouse dari kiri ke kanan seperti ini. Cara kedua, cara memilihnya adalah double klik sehingga terpilih satu kata langsung. Kita geser, maka yang terpilih adalah kata demi kata. Seperti itu. Atau cara ketiga, klik 3 kali sehingga langsung terpilih satu baris penuh. Kita rubah formatnya menjadi tebal, bisa dari sini atau dari sini. Kemudian kita taruh tengah. Oke, seperti itu. Kemudian biasanya dalam tugas juga, ini untuk paragraf tadi kita sudah bermain-main di sini. Ini kita sudah mencoba pakai tebal. Anda bisa pilih-pilih sendiri apakah hurufnya kurang besar atau kurang kecil. Nah, seperti itu. Paragraf juga gitu, kata kiri, kata kanan taruh di tengah. Spasi paragraf bisa kita atur 2 spasi, 1,5 atau 1. Itu pengaturannya di sini. Oke. Kemudian selanjutnya yang penting juga untuk tugas dalam sesi ini, kita latihan menulis, mengetik, memasukkan gambar, memasukkan tabel, membuat cover, sampai menyimpan dokumen atau mencetak ya. Selanjutnya masuk ke menu insert, kita berlatih memasukkan gambar. Yang dipilih adalah insert picture. Nah, contohnya misalnya insert picture-nya seadanya aja ya. Oke, misalnya ini gambar yang masuk ke dokumen Word. Biasanya kita agak repot untuk memindah-pindahnya. Kalau ingin mudah dipindah, kita bisa atur ini. Kita pilih in front atau behind text. Kalau in front, maka ketika dia pindah akan menimpa tulisan yang sudah kita buat. Kalau kita taruh behind text, berarti dia ada di belakangnya tulisan yang sudah kita buat. Itu cuma untuk behind text atau in front itu biasanya kalau kita kesulitan pindah gambarnya, mending dirubah ke in front atau behind. Untuk merubah ukuran gambarnya bisa dirubah manual begini. Kita geser di bawahnya seperti ini. Oke. Itu jika berurusan dengan gambar. Banyak menu untuk merubah gambar. Apakah mau diberi bingkai? Di sini ada banyak pilihan bingkai. Atau mau dirubah warnanya, pilihannya dibuat hitam putih, berwarna apa? Silahkan di otak-atik sendiri untuk itu. Yang penting di sini kita belajar memasukkan gambar, merubah ukuran, atau juga crop. Ini juga penting karena tidak semua gambar kadang ingin kita tampilkan. Kita ambil menu crop supaya kita mengurangi gambar yang tidak terlalu dibutuhkan. Kita ambil seperti ini. Oke, kita enter. Nah, gambarnya tinggal seperti ini. Kalau gambar ini ingin diletakkan di tengah, di ini, itu tinggal digeser-geser sesuai hati, tidak terlalu mengganggu. Kalau beda dengan pilihan defaultnya. Itu untuk memasukkan gambar. Sekarang di baris selanjutnya, ini kita taruh atasnya dulu, di baris ke bawahnya. Sekarang kita belajar memasukkan tabel.
Ketika kita pilih menu insert, kita pilih tabel, kita klik, ada muncul seperti ini. Ini menentukan jumlah baris dan jumlah kolom. Misalnya ada 3 kolom atau 4 kolom, kita buat berapa baris, kita aturnya di sini. Kita anggap saja kita sekarang butuh 4 baris, 3 baris dan 4 kolom seperti ini. Kita pilih, kita klik, maka akan muncul seperti ini. Luas kolom bisa kita geser seperti ini. Isian kolomnya tinggal diklik di sel yang ingin diisi. Contohnya di sini kita ingin nomor. Kita ketikkan di sini nama provinsi, misalnya nama rumah adatnya. Sini adalah keterangan. Kita pilih semua. Biasanya seperti tadi, tebal dan di tengah. Kita isi nomornya. Untuk menambah baris, jika ada tambahan baris, taruh di kursornya sebelah paling belakang sini pakai mouse, klik di sini, kemudian tekan enter, maka dia akan menambahkan baris baru. Jika tabel tidak ada tambahan baris baru dan sudah selesai, kita bisa klik lagi di luarnya. Nah, ini tabel sudah selesai kita buat. Seperti itu cara buat tabel. Oke, selanjutnya kalau tabel yang sudah selesai ini ingin kita kurangi barisnya, kita select satu baris. Caranya untuk menghilangkan satu baris, bisa kita ini untuk menambahkan ya, menambahkan boleh dari sini, boleh dari sini. Untuk mengurangi barisnya, itu bisa kita arahkan tanda panah di sel ini. Kita sorot ke sini, kita klik kanan, kita delete entire row. Itu maksudnya menghapus satu baris, maka jumlah barisnya berkurang. Atau kita satu klik di sini, satu kali klik di luar area ketik itu untuk memilih satu baris. Di alinea juga berfungsi sama, diklik di sebelah kiri sini, itu artinya satu kali klik akan menyelesaikan satu baris, dua kali klik itu satu alinea. Untuk pengetikan insert picture tabel cukup begitu. Selanjutnya file akan kita simpan. Bisa klik tombol ini untuk simpan atau lewat menu file simpan. Jika pertama kali menyimpan, biasanya akan ada menu jendela seperti ini. Kita ketikkan nama filenya, kemudian kita ketik simpan seperti itu. Kita tutup, close, kita buka. Cara buka file yang sudah kita kerjakan, file open, biasanya muncul di send dokumen. Kalau ingin kita cetak, kita pilih print, tinggal pilih printernya yang ready yang mana, langsung print. File, close, tambahan sedikit, kita buat covernya. Kita klik blank dokumen, kita buat pinggirnya dulu, tidak apa-apa. Masuk ke desain, back border. Kalau pinggirnya ini sementara ini kita buat kotak biasa aja. Bisa ada pilihan lain jika ingin pinggirnya
ada beberapa banyak pilihan, silahkan pilih yang diinginkan yang mana, tapi di contoh kali ini kita hanya pilih bingkai kotak saja. Lihat ke bagian option, kalau bingkai itu ingin di tepi kertas adalah pilih yang ini, add object. Kalau yang hanya membingkai di bagian dalam, bagian tulisannya aja, kita buat yang di teks. Saat ini kita pilih yang di teks. Oke, maka ada bingkainya untuk logo. Judul kita ketikkan, seperti itu. Kita select, kita buat tebal dan di tengah. Untuk menulis nama, nomor absen, supaya nanti titik 2 ada di tengah, kita bisa mengetikkan nama, nomor absen dan kelas dengan cara membuat tabel. Tabel ini kita rubah ukurannya ke tengah begini. Di sini kita ketikkan nama, titik 2, nomor absen, sini kelas, sebelah sini kita buat rata kanan sehingga nanti ada di tengah. Di sini namanya nomor absen 7, kelasnya kelas MIPA. Ini kita buat yang sebelah sini rata kiri. Kemudian tabelnya tidak usah bergaris. Bordernya di bagian tabel itu desain, bordernya kita pilih border. Jadi nanti nama dan ininya ada di tengah. Bisa diketikkan di sini tambahan, biasanya nama sekolahnya, kemudian tahun, supaya ini agak ke bawah kita turunkan sedikit. Nah, seperti itu. Biasanya yang di tengah sini juga diberi garis dengan cara menambah di insert, shape, kita pilih garis. Yang ini boleh, yang ini boleh. Garis tengah dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas sama saja. Supaya lurus tekan shift. Di shape outline, otomatis ketika kita membuat bentuk akan masuk ke drawing tool. Kita pilih warnanya, kita atur ketebalannya di sini. Oke. Kita gandakan dengan menahan tombol Ctrl di keyboard. Geser ke kanan sedikit, ya, segitu saja. Kita rubah sedikit ukurannya, lebih pendek. Ini juga kita geser lebih pendek. Kita gandakan ke sebelah kiri. Oke, ya, kurang lebih seperti itu. Disesuaikan sendiri. Jika ini kurang naik, dihapus pakai delete atau backspace, sama aja. Nanti juga akhirnya naik. Yang ini diturunkan
dengan enter. Jika sudah, disimpan sebagai cover, simpan ke dokumen, kita ketikkan cover, simpan. Nah, seperti itu. Kalau mau disimpan langsung di flash disk, tinggal dipilih flash disk yang mana, langsung ketik save. Oke, cukup sampai di sini dulu untuk pengenalan dasar bagian 1. Terima kasih sudah menyaksikan.